Shalom saudara, di masa Prapaskah ini kita terus-menerus diberikan kesempatan untuk bisa mengingat kembali, merenungkan kembali akan karya Tuhan, akan kasih dan pengorbanan lewat Kristus yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan kembali satu bagian firman Tuhan yang memberikan satu peringatan yang sangat indah, pesan yang sangat indah bagi setiap kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-22, firman Tuhan pada ayat yang ke-19, Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Perjamuan Yesus dengan para murid lewat tubuh dan darah sebagai simbol dari makan dan minum. Ia menuangkan anggur, memecah-mecahkan roti. Ini adalah satu peristiwa yang sebenarnya biasa dilakukan saat mereka makan dan minum bersama-sama. Roti menjadi makanan utama pada masa itu. Minuman anggur itu juga menjadi minuman yang biasa mereka minum pada saat perjamuan. Tetapi pada perjamuan terakhir itu Tuhan Yesus makan bersama dengan para murid. Dan ia memecah-mecahkan roti, memberikan berkat dan mengucapkan salam perpisahan kepada murid-muridnya dengan mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini dan perbuatlah sebagai peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus itu digunakan sebagai pengingat. Karena apa? Karena roti dan anggur itu adalah makanan yang dinikmati oleh bangsa Yahudi pada masa itu. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa kita hari ini, Tuhan Yesus bisa menggunakan makanan dan minuman yang kita makan dan minum setiap hari untuk mengingat akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini memberikan satu pelajaran bagi setiap kita, bahwa sesungguhnya mengingat akan karya Kristus itu bukan hanya saat kita menikmati perjamuan kudus. Bisa setiap 3 bulan sekali, ada yang setiap bulan sekali, atau ada yang setiap masa Prapaskah. Tetapi mengingat akan kasih dan pengorbanan Kristus itu harus dilakukan setiap hari. Seperti kita makan dan minum yang kita lakukan secara natural. Makan dan minum secara umum bisa 3 kali sehari, ada yang lebih mungkin. Tapi setiap kali kita makan, setiap kali kita minum, ingatkah kita akan pengorbanan darah Kristus? Setiap kali kita makan, setiap kali kita minum, ingatkah kita akan tubuhnya yang tercabik-cabik untuk menggantikan kita yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengingat akan Kristus itu artinya kita juga diingatkan untuk selalu bersyukur akan pengorbanannya, akan anugerahnya, akan kasih karunia yang kita terima sampai hari ini. Karena itu untuk makan dan minum saja kita bisa mengingat akan Kristus. Bukankah untuk setiap hal yang kita lakukan pun kita bisa mengingat akan Kristus dan pengorbanannya. Sehingga di dalam kita menjalani hari-hari kita, maka kita pun perlu menjalaninya dengan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan lewat tubuh dan darah yang Ia curahkan bagi setiap kita. Mari kita menjalani hari-hari kita. Setiap kita makan, setiap kita minum, ingatlah akan pengorbanan Kristus dan bersyukurlah untuk itu. Hidupi jalan kita dengan jalan yang memang seharusnya kita jalani, karena kasih Kristus yang sudah tercurah bagi kita memampukan kita untuk menempuh jalan kebenaran di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.